Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memujinya, memohon pertolongan kepadanya, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan-keburukan yang ada di dalam diri-diri kita. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejelekan-kejelekan yang ada pada amalan-amalan kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka dia tidak akan tersesat. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka dia tidak Allah beri petunjuk. Aku bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga utusannya, dan tidak ada nabi setelahnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sesungguhnya, ketahuilah, sebaik-baik ucapan adalah kitabullah Al-Quranul Karim. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara baru yang ada dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Dan setiap perkara baru dalam agama ini adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap perkara yang bid'ah, perkara yang diada-adakan dalam agama adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan adalah tempatnya di neraka. Ayyuhal ikhwah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini khatib menyampaikan kepada antum semua, terutama sebuah wasiat yang sering diulang-ulang, yaitu agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu takwa yang sebenar-benarnya adalah meninggalkan segala bentuk larangan-larangan yang telah Allah dan Rasulnya larang, dan mengerjakan seluruh amalan-amalan yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan. Dan dalam hal ini kita mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau adalah Nabi utusan kepada kita semua, Nabi terakhir yang memberikan kepada kita, mengajarkan kepada kita amalan-amalan agar kita mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjauhi segala bentuk larangan-larangan apa yang telah beliau sampaikan dan Allah larang dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menjelaskan akan apa yang ada di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguhnya engkau wahai Muhammad, di dalam dirimu itu ada akhlak khuluqil 'azim, akhlak yang mulia, yang dimana kita sebagai umatnya wajib mencontoh, mengikuti apa yang telah beliau perintahkan. Karena semua yang bersumber dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga yang bersumber dari dalam Al-Qur'anul Karim adalah termasuk dari perbuatan-perbuatan terpuji yang mana ketika kita lakukan amalan-amalan tersebut akan memberikan pahala-pahala yang berlimpah untuk diri kita. Akhlak yang mulia, akhlak yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah datang pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah. Suri tauladan yang baik, contoh yang baik, yang mana kita diharuskan untuk mengikuti beliau. Bukan mengikuti orang-orang di zaman sekarang, bukan mengikuti penyair-penyair, bukan mengikuti orang-orang yang pandai berbicara di sana. Akan tetapi kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua yang beliau ajarkan, semua yang beliau sampaikan adalah berupa kebaikan, kebaikan bagi kita semua, kebaikan bagi umatnya seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang menunjukkan kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Anas ibn Malik. Beliau adalah pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama 10 tahun beliau melayani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau meriwayatkan selama beliau melayani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah mendengar keluhan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu mendampingi perjalanan safar. Beliau menemani ketika di rumahnya, ketika berdakwah, dan beliau tidak pernah menjumpai kata-kata kasar, keluhan yang keluar dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita harus takjub, kita melihat seorang sahabat menemani Nabi kita Muhammad SAW selama 10 tahun lamanya, tidak pernah mendapati keluhan dari Nabi kita Muhammad SAW. Maka oleh karenanya kita sebagai umatnya yang sudah harus wajib bagi kita mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Maka perhatikanlah akhlak beliau, perhatikanlah sifat-sifat beliau. Ya. Beliau adalah orang yang paling rahim, tidak pernah membentak, tidak pernah memarahi seseorang kecuali dalam hal-hal kemungkaran. Beliau mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau mengajarkan apa yang telah Allah perintahkan dalam Al-Qur'anul Karim. Maka oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikutilah Nabi kita. Tunjukkanlah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktikan perjalanan kita di sini dalam menuntut ilmu, perjalanan kita di sini dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kalau kita benar-benar ingin mengikuti dan mendapatkan balasan dari Allah dan mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui bahwasannya seluruh amalan-amalan kita, apa yang kita perbuat, jika tidak berdasarkan dengan apa yang sudah beliau ajarkan, maka amalan tersebut tertolak. Maka amalan tersebut menjadi amalan-amalan bid'ah. Sedangkan kita tahu perkara bid'ah itu adalah perkara yang sangat besar. Ketika antum mengerjakan suatu amalan yang dimana tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka amalan tersebut tertolak. Dan ini masuk dari 2 syarat diterimanya amal seseorang. Kita sudah mengetahui bahwasannya syarat yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-ittiba, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk
tanda cinta kita meneladani beliau, mengerjakan amalan-amalan sunnah, mengerjakan apa yang beliau perintahkan, dan juga apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Kita ketahui bersama bahwasannya semua yang beliau perintahkan adalah kebaikan. Akan tetapi sekarang kita malas mengerjakan amalan-amalan tersebut. Kita lebih memilih mengikuti hawa nafsu kita. Sungguh demi Allah, hawa nafsu kita lah yang membuat kita masuk ke dalam kesesatan. Kita yang sekarang berandai-andai mendapatkan kebaikan, hidup nyaman dengan tenang, akan tetapi kita lebih mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti perintah yang telah Allah berikan dalam Al-Quran dan telah Nabi SAW sabdakan dalam hadisnya. Kita lebih memilih hawa nafsu kita. Yang bagaimana kalau ketika kita mengikuti hawa nafsu kita, yang terjadi hanyalah kesesatan yang datang kepada diri kita. Maka perhatikan ikhwah semua yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu amalan-amalan kita akan dihisab. Kita tahu bahwasannya hidup ini tidak selamanya di dunia. Kita tahu kalian semua lelah. Lelah dalam berpikir, lelah dalam berjuang, lelah dalam beramal. Akan tapi kita sebagai seorang muslim harus tahu bahwasannya semuanya akan dihisab oleh Allah. Allah Maha Adil. Dan jadilah orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang berakhlak mulia, mengikuti akhlak Nabi kita Muhammad SAW, tidaklah lepas dari dirinya kecuali dia orang-orang yang bertakwa. Dan banyak sekali balasan-balasannya Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka orang-orang yang bertakwa. Dan akhlak yang mulia tidaklah diraih kecuali dalam ketakwaan. Kita tahu ketakwaan kepada Allah. Kita tahu kalau takwa itu kita harus menjauhi yang Allah larang dan Rasulnya larang, dan mengerjakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Akan tapi kita tidak mengerjakan hal tersebut. Kita lebih memilih mengikuti hawa nafsu kita, mengikuti keinginan-keinginan yang ada dalam diri kita, walaupun itu melanggar syariat Islam. Maka perhatikanlah jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Akankah perbuatan yang kita lakukan akan tenang-tenang saja tidak ada balasan dari Allah? Sungguh demi Allah, kita semua akan dihisab. Kita semua akan ditanya hujah apa yang kita siapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian menuntut ilmu, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalian beramal, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain kalian tidak mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Kalian mengikuti amalan-amalan sesuka diri kalian, mengerjakan amalan-amalan tanpa tuntunan syariat. Karena ingat, Nabi kita SAW beliau bersabda, man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan, membuat perkara baru dalam urusan agama ini, maka amalan tersebut tertolak. Kita mengetahui akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengajarkan dengan rahmah penuh kasih sayang. Beliau memberikan arahan-arahan yang sangat bijak, yang sangat baik, yang sangat mulia. Beliau mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk berdakwah di jalan Allah. Kita tahu kisah-kisahnya. Beliau terluka. Kita tahu beliau berdakwah ke Taif. Bukan sambutan yang beliau dapatkan, akan tapi hanya lemparan-lemparan batu yang dia dapatkan. Tapi beliau tidak marah. Beliau terus berdakwah, mengerjakan tauhid, mengajarkan agar orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inti utama diutusnya beliau, laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Di setiap umat itu diutus sudah rasul-rasul, dan tujuan utamanya mereka diutus adalah an i'budullah, beribadah kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan memerangi segala bentuk kesesatan-kesesatan. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah syukur, perbanyaklah mengucapkan alhamdulillah atas apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, dan mohonlah kepada Allah keistiqomahan agar diberikan kesempatan terus untuk beramal saleh.
agar dimudahkan untuk mencontoh akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu beliau adalah orang yang mulia. Kita mencontoh beliau agar kita bisa mengikutinya dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ayuhal jamaah salatil jum'ah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Paling sempurnanya seorang mukmin dalam keimanan adalah dia yang paling baik akhlaknya. Iman disandarkan dengan akhlak. Akhlak yang mulia disandarkan dengan keimanan. Maka perhatikan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjaga iman kita dan bagaimana kita menjaga akhlak kita. Benarkan iman kita. Jadikan keimanan kita benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang muslim yang beragama Islam, kita tahu bahwasanya al-Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi bitauhid. Mengesahkan satu-satunya Tuhan yang Rabb Subhanahu wa taala yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus perhatikan hal tersebut. Karena semuanya tergantung kepada keimanan kita. Akhlak yang baik tergantung kepada keimanan kita. Tanya kepada diri kita. Kalau akhlak yang pada diri kita masih buruk, kita masih melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, kita masih zalim pada orang lain, kita tidak menjaga lisan kita banyak berdusta, melihat pemandangan-pemandangan yang haram, memakan makanan yang haram, maka perhatikanlah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana rasa takut kita? Di mana rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ketika iman itu diterapkan kepada diri kita, maka kita yakin bahwasannya dengan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saya harus taat, patuh. Dan keimanan itu bukti kalau kita semua cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, buktikan kalau benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan semuanya. Beliau mengajarkan tauhid. Beliau mengajarkan semua agama, segala macam aspeknya. Mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar beliau ajarkan. Dan kita tahu konsekuensinya dari kita mengikrarkan kalimat la ilaha illallah. Tunjukkan bukti keimanan kita, tumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, dan ikutilah kebaikan, dan tinggalkanlah kemungkaran. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, melindungi kita semua, memberikan kepada kita keistiqomahan dalam mengikuti syariat Islam yang hak ini, menjauhkan kita dari segala macam fitnah, keburukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang salih, terus bisa berjuang dalam mengajarkan, menyebarkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti akhlak-akhlak mulia beliau, mengajarkan kepada orang-orang di sekitar kita dan orang-orang umum dimanapun mereka berada. Ala wa sallu wa sallimu ibadallah ala nabiyil mustafa war rasulil mujtaba. Laqad amarakumullahu bizalika fi kitabihil hakima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma rida 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri sahbil kiram wa man tabi'ahum bi ihsan wa anna ma'ahum bi judika wa karamika ya mannan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansuril mujahidin fi sabilik. Allahumma hafaz biladana Indonesia wa hafaz biladal muslimina jami'an. Allahumma hafaz ulata umurana wa ulata umuri kullu buldanil muslimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarafata 'ain. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimus shalah. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر